Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait aritmatika pada bilangan oktal dan heksadesimal. Kita langsung saja ya. Baik, kita langsung masuk pada bilangan oktal ya. Proses aritmatikanya atau operasi aritmatikanya sama seperti proses aritmatika pada biner. Kita akan bahas adalah penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Kita mulai dari penjumlahan ya. Nah, kalau pada bilangan oktal, cara menjumlahkannya itu caranya itu sama dengan kita melakukan pada desimal. Tetapi nanti hasilnya kita ubah dari desimal ke oktal. Selanjutnya kita akan menuliskan hasil dari digit paling kanan dari oktal. Nah, jika hasilnya itu hasil penjumlahan tiap kolom tadi itu lebih dari 2 digit, maka yang kita ambil adalah yang paling kiri. Oke, kita langsung saja mencoba ya. Contohnya ya, kalau misalnya saya punya desimal nih, ada 21 ditambah 87. Cara penjumlahannya bagaimana? Ya seperti biasa, 1 ditambah 7 hasilnya 8. 2 ditambah 8 hasilnya 10, sehingga adalah 108. Kalau di oktal bagaimana? Proses penjumlahannya seperti ini, 5 ditambah dengan 7. Nah, pada kita menggunakan konsep basisnya desimal ya. Hasilnya berapa? Oh, 12. Kita ubah hasil 12 tadi, ini adalah hasil desimal, kita ubah dalam bentuk oktal. Bagaimana caranya? Kita lihat di tabel. Ternyata kalau desimal 12, maka oktalnya itu adalah 14. Maka di sini hasilnya adalah 14. Baik, selanjutnya karena tadi hasilnya 14, maka yang dituliskan sini berdasarkan oktal ya, adalah 4 ya. Kita simpan di sini 1. Di atasnya 2 ini ya, ada nilai 1 gitu ya. Sehingga pada saat penjumlahan yang kedua, 2 2 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1 tadi ya. Hasil dari 14 tadi kita tambahkan. Maka hasilnya 5. Nah, 5 ini secara desimal kita ubah lagi dalam bentuk oktal. 5 itu sama dengan 5 juga ternyata ya, kebetulan 5 saja ini ya. Kebetulan 5, jadi di sini hasilnya 5. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini 1 di atasnya kan tidak ada temannya nih. Sehingga kalau 1 dalam bentuk desimal, oh ternyata juga kalau dalam bentuk oktal juga 1. Nah, itu tadi tentang penjumlahan. Kalau pengurangan, bagaimana teman-teman? Pengurangan itu konsepnya sama dengan mengurangi desimal. Kalau tadi ada konsep carry off, kalau sekarang di pengurangan ada borrow off. Nah, contohnya, saya ingin mengurangi 154 dikurang 127. Kalau di dalam desimal, kalau misalnya yang paling atas ini, yang pertama nilainya lebih kecil, maka kita harus meminjam yang di depannya supaya bisa dikurangkan dengan yang di bawahnya. Sama saja dengan ini, karena ini nilainya 4 yang di bawah 7, supaya dia bisa dikurangkan, kita pinjam di sini 1 ya. Tetapi angka yang dipinjam itu bukan 10 atau tadi ya, kalau dalam desimal kan pinjam di sini 1 gitu ya, berarti jadinya 14. Tetapi kalau ini pakai konsep oktal, karena dia basisnya 8, maka yang kita pinjam adalah angka 8. Sehingga yang kita lakukan adalah 4 ditambah dengan 8, tadi kita minjem, dikurang dengan 7. Nah, maka hasilnya adalah 5. Ada yang disebut dengan borrow off gitu ya. Nah, tadi di 5 ini tadi kita sudah pinjam ya, 1 ya. Sehingga kita kurangi di sini 1. Atau artinya 4 lah ya. Nah, di sini hasilnya berarti 4 dikurangi 2 atau 5 kurang 2 kurang 1. Ya, maka hasilnya adalah 2. Tapi ini sudah basisnya oktal ya, berarti sudah sesuai. Nah, terus yang 1 ini aman ya, tadi tidak ada peminjaman. Maka di sini 1 kurang 1 sama dengan 0. Kita lihat di tabel pun juga 0 itu ya hasilnya adalah 0 ya, seperti ini. Maka kalau kita lihat karena di dalam oktal itu cara menulis hasil akhirnya adalah dari sini ya, maka hasilnya adalah 25 gitu. Kalau perkalian bagaimana ya?
Langkah-langkah pada perkalian, pertama adalah kalikan masing-masing kolom secara desimal, ingat, secara desimal. Selanjutnya rubah tadi, sama seperti tadi, dari desimal ke oktal, tuliskan hasilnya. Digit paling kanan dari hasil oktal. Kalau hasilnya tadi 2 kolom, ya, tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry off untuk ditambahkan pada hasil kolom selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita misalkan mempunyai nilai 16 kali 14 ya. Pertama kita kalikan dulu 4 dikali 6. Ingat, ini secara desimal ya, basis 10. 4 kali 6 hasilnya adalah 24. Kalau 24 secara oktal itu berapa? Setelah saya searching tadi dalam tabel oktal bahwa 24 itu sama dengan 30 kalau di oktal ya. Nah, maka di sini hasilnya adalah 30. Nah, tadi dikatakan di sini kalau hasil perkalian kolom terdiri 2 digit, maka digit paling kiri yang ini berarti 3 tadi ini merupakan carry off atau untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya. Maka di sini selanjutnya itu adalah ada berapa? 4 kali 1 gitu ya. 4 kali 1 ditambah, kita tambah dengan ini 3 tadi ya. 3 di sini. Ingat basisnya 10 atau desimal. Maka 4 kali 1, 4. Tambah 3, 7. Nah, 7 secara desimal. Kalau di oktal berapa? Kita lihat di tabel. Oh, ternyata juga 7 ya. Maka di sini 7. Selanjutnya, tadi kan sudah 4 kali 6, 4 kali 1. Selanjutnya yang 1 kali 6. 1 kali 6, hasilnya 6. Secara desimal, kalau oktal berarti juga 6. Selanjutnya lagi ada 1 kali 1. 1 kali 1 hasilnya 1, di oktal pun juga 1. Ya, seperti itu. Kalau pembagian, konsepnya juga sama ya. Pembagian, cara membaginya juga sama. Nanti bisa Anda coba. Kalau nanti dia berupa desimal, ya kalau pembagian dia langsung ke oktal ya, tidak ke desimal. Tapi ingat tadi, kalau di perkalian, karena tadi dia berbasisnya adalah ini desimal, kita ubah dulu dia dalam bentuk oktal. Seperti itu. Nah, itu tadi terkait dengan oktal. Kalau heksadesimal gimana? Kalau heksadesimal adalah sistem oktal menggunakan 16 macam simbol. Wow, lebih banyak ya. Berbasis 8 digit angka, yaitu 0, 1, sampai 9, terus ada A, B, C, D, E, dan F gitu ya. Di mana A itu 10, B itu 11, C itu adalah 12, D itu adalah 13, dan E itu adalah 14. Begitu juga dengan F, di sini dikatakan adalah 15. Nah, konsepnya adalah position value system. Bilangan oktal adalah perpangkatan dari nilai 16. Atau ya, nilai 16. Contohnya ya, saya punya contoh nih. Kita punya, di sini bukan oktal ya, harusnya heksadesimal. Heksadesimal. Ya. Nah, contohnya saya punya C7. Itu kalau diubah dalam bentuk, kalau basis 10 berarti dia desimal ya. Itu bagaimana ya kita ubah? Yang pertama adalah kita kalikan dia dengan 16 ya. 7 dikali 16 pangkat 0. Hasilnya berapa? Nah, di sini hasilnya adalah 7. Selanjutnya, C dikali 16 pangkat 1. Nah, tadi C berapa? C itu adalah, C di sini adalah 12 ya. Nah, sehingga 12 dikali dengan 16 berapa? Hasilnya adalah 192. Maka di sini adalah 199. Nah, ini karena pangkat 0 kita anggap sebagai 1, maka di sini hasilnya 7. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi tentang heksadesimal. Sekarang kalau penjumlahannya bagaimana ya? Kita langsung saja. Langkahnya yang pertama, masing-masing kolom tadi masih seperti secara desimal ya, perhitungannya. Rubah hasil desimal ke heksadesimal. Ini sekarang ke heksadesimal ya. Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari heksadesimal. Kalau dia hasilnya penjumlahan tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry off. Kita langsung saja deh ya. Kalau kita mempunyai BAD ditambah
4, 3, 1 ya di sini. Kita pertama D dulu. D ditambah dengan 1. Kalau dia basisnya 16 berarti apa? Dia berbasis heksadesimal ya. Kalau tadi dia berupa desimal itu basisnya adalah 10. Ya. Nah, tadi kita tambah, kalau seperti ini kita ubah dulu dia berupa desimal ya. Tadi kita lihat D itu sama dengan apa ya? Oh, D itu ternyata 13 ya. Maka di sini nilainya adalah 13 secara desimal. Kalau 1 itu berapa ya? Oh, 1 ya 1 gitu ya. Di dalam tabel pun desimal 1, desimalnya 1, maka heksadesimalnya pun juga 1 gitu. Maka hasilnya adalah 14. Nah, kita dari hasilnya tadi berupa desimal, kita ubah lagi dalam bentuk heksadesimal. 14 itu tadi berapa? Menurut definisi di sini adalah E gitu ya. Maka di sini hasilnya adalah E. Selanjutnya lagi A tambah 3. Ya, sama seperti tadi kita ubah dalam bentuk desimal, yaitu A itu sama dengan 10 dan tambah 3 desimal, 3 heksadesimal itu sama dengan 3 juga pada desimal. Maka hasilnya 13. 13 itu sama dengan apa? Sama dengan D ya. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga yang B tambah 4. Dari heksadesimal kita ubah menjadi desimal. Hasil desimal kita ubah lagi menjadi heksadesimal. Ya, itu tadi ya. Pengurangan pun modelnya sebenarnya sama dengan melakukan pengurangan pada oktal tadi, cuman kita mengubah saja tadi ya. Contohnya ini. Di sini hasilnya adalah 1 kurang 7. Bisa nggak sama seperti tadi? Oh, tidak bisa. Ternyata kita harus meminjam. Ya. Kalau kita pinjam 1 di sini, artinya itu adalah 16. Ingat ya. Kita menggunakan konsep dari desimal ya. Ya, itu artinya adalah 16. Heksadesimal ya. Maka di sini adalah 16 plus 1 kurang 7. Hasilnya adalah 10. Kalau 10 dalam bentuk desimal itu sama dengan berapa kalau di heksadesimal? Ternyata hasilnya adalah A, gitu ya. Hasilnya adalah A. Maka di sini A secara heksadesimal. Oke. Selanjutnya kita pinjam, selanjutnya adalah yang ini ya, yang kedua. Selanjutnya adalah yang kedua. Kita ubah 14 basisnya 10 dikurangi dengan 7 kurang 10 dikurang dengan 1. Kita pinjem satunya dari yang ini tadi. Tadi hasilnya kita sudah pinjam 1 ya. Maka hasilnya berarti adalah 11 basis 10. Kita ubah lagi dalam bentuk heksadesimal. Dan begitu semua seterusnya. Konsepnya heksadesimal pengurangan tadi ada peminjaman, sama seperti mengurangi pada saat oktal juga sama, seperti itu. Nah, kalau dalam bentuk perkalian, ya, perkalian itu kalikan masing-masing kolom secara desimal, masih menggunakan konsep desimal. Rubah desimal ke oktal. Selanjutnya tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Kalau hasil perkalian tiap kolom itu terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri yang diambil atau carry off. Nah, contohnya gini. Misalkan saya ingin mengalihkan nih C kali B ya. Nah, ini secara heksadesimal, ingat basis 16. C kali B itu sama dengan berapa? Kita ubah dulu dalam bentuk desimal. Ternyata C tadi kan 12 ya. 12 dikali 10. Hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 84 untuk dalam basis heksadesimal. Ya. Selanjutnya ini lagi A dikali ini ya. A dikali B ini ya, A kali B. Nah, karena tadi ada di ini 8, ya sama seperti konsep oktal tadi, yang 4 kita tuliskan di sini, sisanya 8 di atas, kita taruh di sini ya. Sehingga tadi kita ubah 16 jadi 10 gitu.
dalam bentuk desimal, kita ubah lagi 16 sama dengan 11 kalau bentuk desimal, ditambah 8 tadi sisanya, ya. Maka hasilnya adalah 76 ketika sudah dikonversikan ke dalam heksadesimal. Oke, begitu seterusnya, sepertinya Anda sudah bisa melakukan sendiri untuk melakukan perkalian. Kalau pembagian juga sama ya konsepnya. Seperti itu. Sama dengan pada saat kita perkalian. Contohnya, 1B kita bagi dengan maksud saya adalah 1, 2, 1, 4 kita bagi dengan AC. Nah, prosesnya itu sebenarnya sama saja dengan cara kita melakukan perkalian tadi, kita bagi satu persatu seperti itu. Nah, tapi di sini memang agak rumit karena apa? Wah, di sini ada istilah B, ya, ada A juga, kita harus ubah dalam bentuk desimal gitu ya. Nanti hasilnya desimal kita ubah lagi dalam bentuk heksadesimal. Di situ mungkin agak rumitnya, tapi sebenarnya prinsipnya prosesnya sama. Seperti itu. Ya. Nanti kita bisa latihan lagi ke dalam contoh-contoh soal karena memang terkait dengan pembagian, perkalian, khususnya pada oktal dan heksadesimal, ini harus banyak contoh-contoh gitu supaya lebih mudah untuk dipahami dan lebih mengerti. Ya. Untuk konsepnya seperti itu, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang contoh-contoh soal supaya Anda lebih bisa memahami. Terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya.